Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Hasan Aspahani. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Kita ngobrolin puisi lagi. Ada satu pertanyaan yang termasuk sangat sering ditanyakan sama teman-teman yang mencoba kirim puisi ke media. Bisa online, bisa cetak, bisa majalah, bisa surat kabar. Gimana caranya mengirim? Ya, tentu saja jawaban pertama adalah tentu saja mengirim karena ingin dimuat gitu. Maka satu, kirim puisi yang menurut kita layak dimuat, menurut kita pantas untuk dimuat. Caranya bisa dengan membaca media surat kabar yang ingin kita kirimi, ingin puisi kita dimuat di sana. Bukan untuk menyamakan karya kita dengan yang dimuat, tapi kita harus mengirim yang lebih baik dari itu. Kita harus mengirim yang berbeda dari itu, dari yang dimuat itu gitu. Tetapi ada standar yang bisa kita lihat, bisa kita pegang dari melihat puisi yang dimuat di media yang ingin kita kirimi itu. Caranya melihat standar itu, melihat katakanlah selera redaktur atau selera media tersebut, ya dengan membandingkan dengan media lain. Biasanya kalau kita rajin, sering melihat, membandingkan, kita bisa, oh kalau begini sebaiknya kalau puisi begini, majalah ini memuat yang begini, yang religius misalnya gitu, atau yang lebih ke karya-karya yang protes sosial gitu. Itu bisa kita lihat dengan cara mengamati media yang ingin kita kirim. Ribet amat sih, ya itu bagian dari proses belajar kita gitu. Kalau nggak mau melakukan itu ya juga nggak apa-apa, tulis saja gitu, kirim saja gitu. Itu sekarang kan mudah mengirim dengan email. Nah, pastikan email yang kita punya itu benar-benar emailnya si media itu. Biasanya media memuat email dicantumkan di halaman sastranya, halaman puisinya. Pakai itu gitu, pakai kalau dapat dari orang, dari kawan, dari mana gitu, coba pastikan cek lagi. Biasanya ada. Misalnya Kompas gitu. Kompas itu tidak ada email khusus tapi opini@kompas.com kayak gitu. Nah, umumnya begitu, tapi ada juga yang secara khusus halaman sastranya itu punya email secara khusus, misalnya Sastra Minggu apa gitu. Cek saja, banyak informasi itu, tapi pastikan emailnya benar. Emailnya itu benar-benar email yang dimiliki oleh yang disediakan oleh si media itu gitu. Yang ketiga, subjek email. Saya selalu menuliskan subjeknya begini, puisi Hasan Aspahani untuk Kompas misalnya gitu, atau puisi Hasan Aspahani untuk Koran Tempo, atau bahkan kadang-kadang saya kasih jumlah puisinya. Nah, itu terkait yang keempat, nanti jumlah. Tapi dengan memberi subjek email seperti itu, maka biasanya yang buka itu sekretaris redaksi, bukan langsung emailnya, bukan langsung redakturnya maksud saya. Maka si sekretaris redaksi harus dengan cepat mendistribusikan email-email yang masuk ke redaktur yang bersangkutan. Ya, email berisi artikel opini ya dikirim ke redaktur opini. Kalau puisi dikirim ke redaktur sastra. Maka dengan memberi subjek email yang simple begitu, jelas begitu, misalnya saya selalunya 8 puisi Hasan Aspahani untuk Kompas atau untuk Tempo misalnya kayak gitu. Subjek saya selalu begitu. Kenapa? Buat saya juga menjadi kontrol gitu. Saya bisa send gitu kan, email-email yang terkirim saya bisa ngecek, oh minggu lalu saya kirim ke Tempo, oh minggu lalu saya kirim ke Kompas gitu.
Buat kita juga memudahkan, buat si pengelola naskah di koran tersebut atau di majalah tersebut juga memudahkan. Nah, kenapa 8? Nah, saya menyarankan selalu kirimlah 6 sampai 8 puisi. Jangan cuma satu gitu, kecuali memang panjang sekali gitu. Jangan cuma 15 gitu, 20, 30 itu kebanyakan. Itu kayak redakturnya tuh kayak ngerasa apa ya, kayak dijejali gitu. Maka kita harus, misalnya kita punya dalam seminggu kita nulis misalnya 20 sajak, jangan kirim semuanya ke satu koran misalnya gitu. Kita seleksi dulu nih. Saya selalu mengirim tuh antara 6 sampai 8. Kalau panjang-panjang 6 aja. Kalau pas sedang-sedang gitu nggak terlalu panjang saya kirim 8. Saya nggak pernah 10. 6, 8 itu pilihan. Saya sudah membantu redaktur memilih. Saya sudah memilih duluan dan itu redaktur merasa terbantu dengan pilihan kita itu gitu. Dia jadinya mudah mengerjakan pilihannya. Pekerjaan dia menyortir naskah jadi mudah. Dia tinggal 6, 8. Kalau misalnya satu minggu tuh dimuat 3 atau 2 orang gitu, kan dia tinggal memilih 2-2 dari masing-masing. Dari 6 atau 8 puisi kita itu dia akan ambil 2. Itu pekerjaan yang jauh lebih mudah ketimbang dia harus membaca, misalnya kita kirim 15 atau 20 puisi. Itu merepotkan buat dia. Jadi karena itu saran saya kirim 6 sampai 8 puisi saja. Jangan banyak-banyak panjang. Terus kasih kata pengantar, ini yang keempat. Jangan terlalu bertele-tele. Ya sesantunnya lah, sepantasnya begitu. Dengan bersama ini saya mengirim 8 puisi terbaru saya untuk Kompas atau untuk Koran Tempo atau untuk Jawa Pos atau untuk Media Indonesia atau untuk Republika, untuk halaman sastra. Kepada yang terhormat redaktur sastra Republika atau redaktur sastra, salam dengan hormat. Ya nggak usah berlebih-lebih, nggak usah lebay. Salam santun, salam sastra, salam apa, nggak usah. Santai aja gitu. Karena yang buka kan sekretaris redaksi biasanya gitu. Dia kirimkan gitu. Kasih kata pengantar yang pantas, sopan, nggak perlu berlebih-lebihan. Dia tidak akan membaca itu. Redaktur tidak akan mempertimbangkan dimuat atau tidaknya dari itu gitu. Ada cerita macam-macam soal seseorang yang mengirim dengan bahasa-bahasa yang akhirnya dimuat, gitu. Tapi mungkin bisa mencuri perhatian. Tapi cara mencuri perhatian yang paling efektif ya dengan karya yang baik gitu. Nah karena itu maka kalau kita mengetik karya kita di Word misalnya, sebaiknya Word lah ya. Filenya beri nama sama seperti subjek email. Jadi 8 puisi Hasan Aspahani untuk Kompas, 8 puisi atau berapa jumlah yang kita kirim, puisi sebutkan nama kita Hasan Aspahani untuk. Kenapa? Karena nanti kan banyak email tuh. Si redaktur akan membuka inbox emailnya, terus dia lihat tuh itu kan. Nah dia dengan lekas mengetahui yang ngirim siapa. Nah mungkin kalau kita belum pernah dimuat, ini nama baru. Ada 8 puisi, dia langsung membantu untuk Kompas, berarti memang dikirim untuk Kompas atau untuk media manapun yang kita tuju itu gitu loh. Jadi ketika di download file itu, si redaktur nggak perlu lagi memberi nama yang misalnya puisi Hasan Aspahani gitu, nggak perlu lagi dia, karena nama file kita sudah menyebut nama kita, sehingga dia nanti mudah mencarinya lagi dan untuk media yang bersangkutan, ya, sehingga si redaktur mudah melacaknya gitu. Itu beri biodata yang sesingkat mungkin. Saya Hasan Aspahani lahir 9 Maret 71 di Seraden, Kutai Kartanegara, sekarang menetap di Jakarta. Buku terakhirnya ini gitu. Pernah memenangkan tahun sekian, misalnya begitu. Jangan panjang-panjang disebutin semua prestasi di antologi, ada 50 antologi bersama disebutin semua, nggak perlu. Pendek aja gitu. Atau yang penting nama, lahir di mana atau lahir tahun berapa gitu. Kalau nggak mau disebutkan tanggalnya gitu kan, di mana, menetap di mana.
biasanya itu ya, aktif di komunitas sastra apa gitu, kemudian karya terbaru apa, biasanya disebut buku sih, menerbitkan 3 buku puisi, kalau udah 3, yang terbaru adalah apa, dalam kurung penerbitnya apa, udah cukup itu aja. Nah, data yang lain misalnya nomor telepon, apa namanya, nomor rekening dipisah saja, disebutkan di bagian yang terpisah, bisa menyatu dengan naskah nggak apa-apa, atau disebutkan di badan email juga nggak apa-apa. Tapi kalau beberapa koran biasanya yang administrasinya tertib, kita akan dihubungi. Begitu dimuat, kita akan dihubungi. Tapi sebaiknya cantumkan di dalam naskah kita bersama puisi kita, bersama biodata kita yang seringkas-ringkasnya itu gitu. Dimuat atau enggak, itu sangat membantu. Lagi-lagi ya karya kita yang akan menentukan. Tapi hal-hal tadi itu bisa sangat membantu, memudahkan pekerjaan redaktur, redaksi gitu, sehingga kemungkinan kita diperhatikan, dibaca itu besar sekali gitu. Jadi kalau berantakan email itu sudah dibuang aja sama redaktur, nggak dibuka bahkan kadang-kadang. Itu pengalaman saya, dan biasanya dimuat. Saya jarang-jarang juga belakangan mengirim gitu, tapi dengan cara seperti itu nggak pernah dikembalikan, misalnya kayak gitu, dimuat itu. Soal lain nanti kita bicarakan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya.